Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan, mulai dari pendahuluan, diskusi panel, selanjutnya uraian Syekh Anis hafizahullahu ta'ala, maka nampak bagi kita peranan besar penentu tiga hal utama guna terwujudnya kebaikan, kedamaian, kesejahteraan di dunia, bahkan di alam barzah dan di akhirat. Penguasa, para ulama, dan rakyat. Kalau kita ingin jujur, bagaimana penguasa jadi penguasa yang baik? Bagaimana ulama betul-betul jadi ulama? Dan bagaimana rakyat betul-betul menjadi penyokong terwujudnya hal ini? Maka mungkin kembali kepada satu hal, pendidikan. Pendidikan. Para penguasa terdahulu sampai sekarang itu jadi penguasa melewati pendidikan. Apalagi ulama melewati pendidikan yang sangat luar biasa. Rakyat pun akan menjadi rakyat yang menjadi sebab-sebab kebaikan kalau dia terdidik. Jadi kalau kita fokus bagaimana mewujudkan pendidikan yang benar supaya lahir umara yang menjadi sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab surga, terwujudnya surga. Kita fokus bagaimana mendidik generasi, orang-orang khusus untuk menjadi ulama. Kita fokus bagaimana mendidik masyarakat untuk menjadi sebab-sebab kebaikan. Maka tiga poin ini, tiga perkara ini bisa untuk bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Sebab
terdidik di atas satu nilai pendidikan, terdidik dari sumber pendidikan yang benar, terdidik dengan cara pendidikan yang sama. Sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang sama akan melahirkan buah yang sama. Dari sinilah pentingnya pendidikan bisa kita pahami. Sebab yang akan jadi penguasa nantinya adalah yang melewati pendidikan apa? Yang akan menjadi ulama selanjutnya akan melewati pendidikan apa? Yang akan menjadi rakyat selanjutnya itu akan melewati pendidikan apa? Apa ini? Apa? Inilah yang harus diolah. Kalau baik, maka kebaikan. Kalau jahat, maka kejahatan. Dan pendidikan yang diinginkan adalah pendidikan Islam. Sebab inilah yang Allah ridhai. Inilah yang Allah turunkan. Inilah yang dengannya Allah utus pada pendidik terbaik, Nabi dan Rasul. Yang dengannya Allah turunkan kitab-kitab untuk pendidikan tersempurna, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya dipersiapkan bahkan surga dan neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang anak SMP di seluruh Indonesia dididik di atas pendidikan yang benar, SMP saja dulu, dididik di atas pendidikan yang benar, khusus SMP, dididik di atas pendidikan yang benar, akidahnya, akhlaknya, budi pekertinya, fikihnya, cara berfikirnya, jujurnya, disiplinnya, himmahnya, cita-citanya yang hebat, dan seterusnya, dididik dengan pendidikan yang benar. Maka 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, siapa yang akan memimpin? Mereka. Siapa yang jadi penguasa? Mereka. Siapa yang jadi aparat? Mereka. Siapa yang jadi hakim? Mereka. Siapa yang jadi yang dipenjara juga? Mereka. Siapa yang jadi bapak? Mereka. Siapa yang jadi ibu? Mereka. Siapa yang jadi pedagang? Mereka. Siapa yang jadi jadian? Mereka. Berarti kapan kita pegang satu jalur pendidikan saja, iya, dengan benar, maka 15-20 tahun ke depan seterusnya akan berubah negara ini. Lebih baik, lebih mulia, lebih melahirkan keberkahan. Itu pendidikan. Hanya masalahnya siapa yang mau mendidik? Siapa yang mau dididik? Mau pakai tempat apa mendidik? Bagaimana cara mendidik? Inilah kenyataan yang kita alami. Pendidikan Islam penentu masa depan. Hanya kita diperhadapkan dengan beragam problem. Siapa yang mau dididik? Harus mengajak, harus mendorong, harus uang banyak sekali. Siapa yang mau mendidik? Yang betul-betul mau menjadi pendidik. Kalau mau jadi guru, gaji sekian banyak. Tapi mau jadi pendidik, yang betul-betul jadi pendidik, itu kurang. Sangat kurang. Sehingga walaupun sistem, ilmu, kehebatan, nilai-nilai Islam
untuk diajarkan itu tak tertandingi, tapi siapa yang memahaminya, siapa yang menguasainya, siapa yang mewujudkannya, siapa yang mengamalkannya, siapa yang betul-betul menampakkannya, yang dengannya betul-betul pandai dia mendidik. Di situ problem kita. Itu kenyataan kita yang merupakan permasalahan dalam pendidikan. Kalaupun ada, maka siapa yang mau dididik? Anak syekh, anak kiai, anak ustad, anak andri guruta, dan seterusnya. Kadang banyak berfikir tidak mau dididik. Terus gimana lagi kalau anak tukang becak, anak petani? Terus gimana lagi anak-anak terlantar? Dan sekarang untuk Sulawesi Selatan saja, generasi yang tidak terdaftar masuk sekolah itu hampir 50.000. 47.000 berapa? Dari TK sampai SMA. Itu tidak mau, tidak terdaftar sebagai anak SD, anak TK. Yang sudah masuk di pendidikan mau keluar. Lihat, jadi siapa yang mau dididik? Kalaupun ada yang mau mendidik, ada yang mau dididik, dengan cara apa kita mau didik? Setiap menteri saja berganti, berubah programnya. Begitu selesai, ditangkap lagi. Jadi mau jadi apa pendidikan? Ini pendidikan dengan skala sudah dikuasai oleh negara. Tetap sangat-sangat sulit. Terus gimana lagi pendidikan yang harus kita perjuangkan? Pendidikan Islam. Yang harus tumbuh dari bawah, berjuang dari bawah. Setiap mau tumbuh, diinjak. Begitu tumbuh, ditebas. Begitu. Kalaupun ada yang tumbuh, yang tumbuh ini saling makan, saling menghancurkan, saling merontokkan, saling berebutan. Yang tidak tumbuh dengan apa adanya. Kalau bisa hidup, alhamdulillah. Kalau ada buahnya apapun bolehlah. Tapi kalau mati, banyak-banyak mati. Sementara jamaah, pendidikan Islam wajib sewajib-wajibnya untuk ditebar, untuk diperjuangkan, untuk diupayakan. Sebab inilah hakikat diutusnya Nabi dan Rasul, diturunkannya kitab-kitab. Bahkan inilah yang menjadi sebab tegaknya, dipersiapkannya surga dan neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sulit pendidikan itu, sebab dia ketika semakin besar bisa semakin mengakibatkan kehancuran yang lebih parah. Ketika tidak diperbaiki, tidak dibangun di atas bangunan yang benar. Contoh, seorang ustadz, seorang pengajar, dengan keilmuannya, dengan pengalamannya, dengan kecakapannya, dengan keikhlasannya, dengan hartanya, berjuang membangun pondok. Terus 1-2 orang, 3-4 orang, 10-11 orang,
50, 60 orang. Bertambah 100, 200 orang. 500, 600 orang. 900, 1000 orang. Masuk 1000, maka yang melihat semakin banyak, jalur dana semakin banyak, uang yang bergerak semakin banyak, yang memuji semakin banyak, pujian dan harta semakin besar. Ini bisa menghancurkan sehancur-hancurnya. Sementara banyak ustadz yang mendirikan pondok salafi sekarang itu belum sampai ke sini, baru sampai memusingi bagaimana buat bangunan, bagaimana buat ini, bagaimana buat begini. Padahal sehebat apapun hasilnya bisa langsung hancur seketika ketika tidak memperhatikan niat dan terus menjaga niat, terus menjaga niat dan terus menjaga niat. Nabi SAW mengingatkan, madi'ban ja'ian ursila fi zaribati ghanam bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lidini, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah 2 ekor serigala rakus, yang keduanya dalam keadaan lapar, dilepas masuk ke dalam kandang ternak. Kandang serigala, ternak yang di luar dia bisa tangkap dengan kesabarannya. Rakus menyatu dalam kesabaran, dalam mewujudkan keraskusan, itu serigala. Beda pemburu-pemburu yang lain. Pemburu lain langsung saja dapat, tidak. Serigala bisa berdiam berjam-jam menanti waktu yang tepat. Keduanya dilepas masuk, tidak bisa lari, dalam keadaan lapar, maka kerusakan pada ternak pasti besar, hancur sehancur-hancurnya. Lihat bagaimana Nabi memahamkan orang-orang Arab. Nabi memahamkan orang-orang Arab. Orang Arab itu peternak. Kambing, onta, peternak. Serigala, musuh. Nabi gambarkan kepada mereka, serigala dalam kondisi lapar, dilepar masuk ke dalam kandang ternak, betul-betul mereka pahami, hancur betul itu ternak. Ternyata Nabi ingin pahamkan ilmu besar, bahwa ada sesuatu sama dengan 2 serigala ini. Kita yang lepas masuk ke dalam hati kita, hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf. Hirs, semangat kuat seseorang terhadap harta, dan semangat kuat seseorang terhadap kedudukan. Semangat kuat seseorang terhadap harta, semangat kuat seseorang terhadap kedudukan. Sangat menginginkan harta, sangat menginginkan kedudukan. Daya tarik harta dan kedudukan itu sangat sulit. Saking sulitnya, ini masuk kategori syirkun khafi, syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi. Yang belajar syirik, ini syirik paling mematikan. Sementara kalau orang buat pondok, kalau pondoknya baru 4 orang, 5 orang, itu pun 1 bulan keluar 1, masuk 1, 3 bulan keluar 2, masuk 1, 1 tahun keluar 5, masuk 1. Tapi bersamaan dengan itu sudah terfitnah dengan dunia, sudah terfitnah dengan kedudukan. Mau jadi apa ustaz seperti ini? Mau jadi apa pendidik seperti ini? Sementara jamaah, semakin besar itu semakin mengerikan. Harta yang bisa menggerogoti seseorang, semakin mengerikan. Pandangan-pandangan orang yang bisa menghancurkan niat seseorang. Satu saya yang diharapkan pandangannya gugur seluruhnya. Satu.
gugur seluruhnya. Riya menggugurkan amalan. Ini tantangan pendidikan. Sementara harus seperti itu. Tidak boleh tidak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dua perkara ini. Dua seperti dua ekor serigala. Dua perkara ini orang yang memasukkannya ke dalam dirinya. Cinta terhadap dunia, cinta terhadap harta, orang yang memasukkannya. Kapan dia inginkan, pasti rusak. Kecintaan terhadap pujian, kedudukan, kapan dia inginkan, pasti rusak. Ini untuk pendidik. Diperhadapkan dengan bahaya yang sangat-sangat besar. Sementara harus dilewati itu. Tidak boleh tidak. Siapa yang bisa melewatinya, siapa yang bisa mewujudkannya, akan terus-menerus diperhadapkan dengan cobaan ini. Sampai kapan? Sampai malakul maut datang menjemput. Perjuangan pendidikan untuk tersebarnya ilmu, terwujudnya majlis-majlis kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian orang sangat praktis cara berfikirnya. Yang penting saya punya uang, saya punya bangunan, saya bisa bayar ustaz, saya bisa bayar ini, selesai. Inilah yang merusak pendidikan. Dan ini salah satu kenyataan kerusakan pendidikan dalam Islam yang harus dihadapi. Harus berhenti mendirikan, membuat pondok dengan metode seperti itu. Harus berhenti jadi ustaz, mendirikan pondok, mengajar dengan metode seperti itu. Donatur harus berhenti untuk mau memperbudak ustaz dengan harta-harta kalian. Mau menyumbang, dapat harta dengan itu. Jangan mau menjadi ustaz. Yang menentukan kurikulum, yang menentukan bagaimana baiknya, yang bagaimana menentukan bagaimana arahnya pondok itu. Di antara tanda-tanda kiamat, idza wussidal amru ila ghairi ahli. Tanda-tanda kiamat, jika urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Si ustadz yang ahli saja bisa hancur dan terancam. Apalagi kalian yang hanya basicnya apa? Basicnya apa? Hanya mengantarkan harta, bangunan, keuangan, dan seterusnya. Akan jadi apa pendidikan Islam? Ditambah lagi, kalau ustadz-ustadz sudah prioritasnya harta, prioritasnya uang, prioritasnya kedudukan. Begitu dapat donatur yang punya uang dan sudah didekati. Kadang satu donatur ratusan, kadang satu donatur puluhan ustadz yang mendekatinya, melobinya, dan seterusnya. Pusing donaturnya. Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, teladan pendidik sulit dicari tandingannya. Beliau mendidik hanya beberapa orang, dihitung jari. Tapi bersamaan dengan itu, dia sudah mempersiapkan seluruh hartanya untuk itu. Mendidik, memang siap berkorban. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam adalah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan Islam, pendidikan yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan Islam sumbernya Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikenal dengan nama sunnah Nabi. Ini dikenal dengan nama
Iya, pendidikan di atas al-jamaah, manhaj al-jamaah. Yang Nabi pastikan ini yang selamat, selainnya terancam. Hakikat Islam jamaah, apa yang datang dari Nabi SAW. Hakikat Islam adalah apa yang dibawa oleh para sahabat, para ulama setelahnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sehingga pendidikan Islam yang sebenarnya adalah pendidikan mengajarkan sunnah, mengajarkan manhaj as-salaf. Dengan ini jamaah akan terwujud kedamaian, akan terwujud kebaikan, akan terwujud kebahagiaan, akan terwujud ilmu, akan terwujud cahaya, akan terwujud petunjuk, akan semakin jelas jalan, akan semakin mulia jalan kita di atas jalan yang lurus untuk masuk ke alam barzah dan meraih kemuliaan di negeri akhirat. Tapi jamaah, ini perlu perjuangan besar, ini perlu upaya besar. Saat ini dakwah sunnah dikejar, diharapkan oleh hampir semua kalangan. Kesempatan untuk menjadi sebab tersebarnya ilmu, kesempatan untuk mengejar kemuliaan yang bisa menyaingi para sahabat, bahkan kesempatan untuk meraih kemuliaan di bawah kemuliaan Nabi dan Rasul. Kata Abdullah bin Mubarak, saya tidak mengenal kemuliaan setelah kenabian. Saya tidak mengenal kemuliaan setelah kenabian. Mengalahkan kemuliaan nasrul ilm, menyebarkan ilmu. Dan pendidikan jamaah itu penyebaran ilmu yang paling hebat, paling luar biasa. Daurah satu kali seperti ini, berapa lama dipersiapkan? Majelisnya berapa kali? Dalam sehari. Ini luar biasa. Banyaknya orang terlibat, banyaknya dana, banyaknya tenaga, banyaknya fikiran dan seterusnya. Tetapi kalau pendidikan, ayo pendidikan, pondok, 500 orang di situ, 1000 orang di situ, pondok, 1000 orang di situ. Jam pertama, majelis ilmu. Jam kedua, majelis ilmu. Jam ketiga, majelis ilmu. Jam keempat, majelis ilmu. Jam keenam, majelis ilmu. Jam ketujuh, majelis ilmu. Bahkan bisa sampai belasan jam dalam sehari. Dengan cara ilmu itu berulang, tersistem, terpahamkan, betul-betul diarahkan, betul-betul dikontrol dan seterusnya. Besarnya itu nilainya, hebatnya itu pencapaiannya, banyaknya itu kebaikannya. Kalau apa? Pendidikan dengan cara seperti itu. Hanya ini betul-betul memerlukan kebersamaan, perjuangan bersama. Tiap orang menempatkan dirinya pada tempatnya. Tiap orang fokus pada tanggung jawab dan fungsinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar kita berbicara apa yang kasar-kasar. Pentingnya pendidikan Islam, diperlukannya pendidikan Islam, sangat diharapkannya pendidikan Islam. Ini dapat kita pahami misalnya dari TK yang dibuka oleh banyak asatidzah. Teman-teman, subhanallah, kebaikan besar. TK yang dibuka, PAUD yang dibuka, itu seluruhnya menampakkan keberkahan di tengah masyarakat. Seluruhnya menampakkan keberkahan di tengah masyarakat. Perbedaannya ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang luas, ada yang kurang, tapi efek positifnya sangat tampak. Berapa banyak orang tua yang sholat melalui pendidikan TK? Anaknya yang ngajar sholat. Berapa banyak orang tua peminum berhenti minum melalui teguran anaknya? Berapa banyak orang tua yang merokok berhenti merokok karena ingin menyelamatkan anaknya? Terdidik. Berapa banyak manfaat. Belum lagi manfaat langsung kepada anak itu.
hafalannya, bacaannya, adabnya, akhlaknya. Kebaikan-kebaikan besar ini adalah pengaruh besar dari pendidikan Islam itu, pendidikan sunnah itu, pendidikan yang langsung datang dari Nabi SAW, datang dari para sahabat yang terus turun, melalui para ulama sampai kepada kita. Ini jamaah perlu perjuangan. Manfaatnya, hasilnya sangat nampak, tetapi jamaah, perlu betul-betul kebersamaan. Perlu betul-betul perjuangan, perlu betul-betul penjagaan pangkal seluruh perkara, niat. Pendidikan jamaah tidak akan pernah berhasil kecuali guru, pendidiknya, dengan beragam yang terhubungkan dengan guru, yang akan bekerja sama dengan guru. Apa itu? Pengawas, keamanannya, mas'ulnya, ininya, dan seterusnya. Yang kedua, murid, dengan beragam hal yang terhubungkan dengan murid, walinya, orang tuanya, siapa masyarakat di sekitarnya, dan seterusnya. Yang ketiga, donatur, orang yang menyumbang, orang yang berinfak, sumber dana, sumber bangunan. Selanjutnya, pemerintah yang mengaturnya, yang mengontrolnya, yang menguasainya, dengan beragam bidang-bidang yang terlibat di dalamnya. Semua ini, kalau niatnya rusak, rusak. Kalau niatnya rusak, rusak. Dan justru dalam niat banyak sekali kerusakan. Kalau niatnya rusak, akan rusak. Bagaimanapun baiknya muridnya, ustadznya, gurunya, kiainya, rusak niatnya dulu ini, belum yang lainnya, maka akan rusak. Gurunya ikhlas, tapi muridnya, dia sekolah untuk apa? Kapan rusak niatnya? Rusak. Gurunya ikhlas, tapi orang tuanya, memasukkannya tidak dengan keikhlasan. Yang ini ikhlas, donaturnya, dia memberi untuk kembali sekian, dia memberi untuk kembali, hitungan dunia yang dia cari. Terus kalau ini tidak ikhlas, ditambah lagi kalau ada penguasa, dinas pendidikan misalnya, yang menaunginya, pikirannya hanya bagaimana saya bisa dapat uang, bagaimana saya bisa dapat amplop, bagaimana saya bisa dapat ini, bagaimana saya sudah dianggap juga, bagaimana, tambah rusak. Sementara jamaah, generasi terbentuk tidak boleh tidak, harus melewati pendidikan ini. Dan tidak ada pendidikan yang bisa melahirkan yang terbaik kecuali hanya pendidikan Islam. Sudah terbukti. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Nabi SAW menegaskan, manusia terbaik adalah yang berada di zamanku. Ini hasil pendidikan Nabi SAW. Kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Dalil lebih baik dari pendidikan ini, dalil lebih baik dari nilai-nilai ini. Lihat hasilnya apa? Lihat hasil pendidikan sahabat. Lihat hasil pendidikan sahabat. Seluruh yang diinginkan manusia, yang dengannya dia ingin bahagia, yang dengannya dia ingin mulia, yang dengannya dia ingin damai, yang dengannya dengan sejahtera, yang dengannya dia ingin tinggi kedudukannya, yang dengannya dia ingin hebat, seluruhnya ada pada sahabat. Dunia, alam barzah dan akhirat. Semua tujuan pendidikan, negeri kafir, ateis, dan seluruhnya, yang baik
mau bahagia misalnya, mau bisa tampil dalam kehidupan, bisa menghadapi gejolak perubahan zaman, bisa menghadapi dan beragam perkara yang dengannya dia menganggap akan bahagia dengan itu. Kapan itu betul-betul kebahagiaan? Itu ada pada para sahabat. Mereka sudah raih, mereka sudah peroleh hasil pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sudah. Harus melalui itu. Dan Indonesia sejalan dengan pendidikan Islam globalnya. Rincian-rinciannya ada yang baik, ada yang tidak baik. Para pendidik yang berada di atas Islam harus betul-betul memahami Islam, pendidikan Islam, karakternya, caranya, sistemnya, dan beragam perkara yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang merupakan petunjuk Nabi SAW yang telah diwujudkan oleh para sahabat. Kuasai itu, kemudian perhadapkan dengan kondisi masyarakat kita, kondisi sistem pendidikan kita. Dengan cara itu jamaah, kita bisa mewujudkan nilai-nilai Islam dalam pendidikan kita, dan kita bisa tetap searah dengan pemerintah dan tidak terjebak dengan jebakan-jebakan. Ingat ikhwah, negara kita tidak lepas dari pengaruh orang-orang kafir. Semua orang tahu. Tidak lepas dari pengaruh Amerika, bahkan tidak lepas dari pengaruh Israel, tidak lepas dari pengaruh orang-orang komunis, tidak lepas dari pengaruh penyembah ini, penyembah ini, tidak lepas dari pengaruh itu. Apakah karena hubungan kenegaraan atau karena ini dan karena itu, sehingga pendidikan tidak akan lepas dari itu. Pendidikan tidak akan lepas. Harus waspada. Kita harus punya nilai pendidikan sendiri. Tidak larut dalam nilai-nilai pendidikan yang dibuat alurnya oleh orang. Alur pendidikan kita datang dari langit. Tinggal ditempuh, wujudkan, pasti sampai ke atas langit. Sampai ke atas langit, surga Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat jamaah, sesuatu yang sangat sudah terkenal. Bagaimana nilai pendidikan yang paling hebat? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ada yang kalah hebat itu? Itu terhebat sedunia sudah itu. Sementara dalam Islam belum. Dalam Islam bukan itu tujuan pendidikan Islam. Islam di atas langit yang dikejar. Di atas langit yang dikejar. Tapi pernah kita dengar yang seperti itu? Sebab memang banyak kerusakan. Apalagi kalau hanya sekedar pokoknya cari kok gelar sebanyak-banyaknya, pekerjaan sebanyak-banyaknya, jadi kok apapun. Tapi kok kelupai sambayan nah. Jangan lupa sholat, jangan lupa puasa, jangan lupa orang tuamu. Ini sudah menjadi nasihat sangat memasyarakat hebat luar biasa. Padahal salah besar. Sebab nilai pendidikan ini dunia yang besar, kedudukan yang besar, sesuatu yang sirna yang besar. Harusnya apa? Pendidikan itu mengarahkan kepada apa? Pandai melihat mana yang paling bernilai, mana yang paling berharga, mana yang paling luar biasa, mana yang paling mulia. Itulah pendidikan. Dan akhirat lebih mulia daripada dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana pendidikan dalam Al-Qur'an. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari, upayakan apa yang Allah persiapkan untuk kalian berupa negeri akhirat. Itu perintah Allah. Cari akhirat, berupaya untuk akhirat, mengejar kemuliaan akhirat. Baru menyusul wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagianmu dalam kehidupan dunia. Ini jangan apa? Di tengah masyarakat kita nasihat tadi, nasihat paling hebat. Ternyata apa? Bertolak belakang.
Lihat jamaah, pendidikan Islam sangat hebat, luar biasa, tak tertandingi, terbukti, nyata senyata-nyatanya. Itulah yang akan mengantar kepada kemuliaan yang sebenarnya. Jadi orang betul dengan itu, jadi mulia betul dengan itu, jadi hebat betul dengan itu, dibanggakan betul dengan itu, bahagia betul dengan itu, dengan pendidikan Islam, dunia, alam barzakh, akhirat. Tapi jamaah, kita berusaha di pendidikan Islam harus merombak. Pendidikan Islam yang benar harus bisa merombak, muncul apapun yang menghalanginya harus dobrak. Sebab kapan ini tidak muncul, yang akan muncul adalah kehancuran. Yang akan muncul adalah kebinasaan dunia, alam barzakh, akhirat. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulm wa ahluha muslihun. Tuhanmu tidak akan membinasakan sebuah negeri karena kezaliman. Sudah ada kezaliman, tapi Allah tetap tidak binasakan. Kenapa? Wa ahluha muslihun. Penduduknya tetap melakukan islah, perbaikan. Apa wujud islah itu? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu apa? Itu hakikat pendidikan. Itu dua arah pendidikan. Dua arah ilmu yang diajarkan dalam pendidikan. Lakukan ini, tinggalkan ini. Hanya itu dua. Ada yang keluar dari dua ini. Apapun yang diajarkan di kelas hanya dua. Lakukan ini, tinggalkan itu. Lakukan ini, tinggalkan gitu. Terima ini, tolak itu. Upayakan ini, yang itu jangan. Bahagia dengan itu, benci itu. Cintai ini, benci yang itu. Dukung yang ini, jangan dukung yang itu. Semua ilmu pasti mengarah ke situ. Itu apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu islah. Itu apa? Itu sebab kehancuran negeri. Walaupun banyak kesyirikan, banyak bencana, banyak maksiat, tapi selama ada islah, selama ada pendidikan, selama ada perbaikan yang sebenarnya, maka akan aman negara itu. Kalau tidak, wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Waspadai bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman saja di antara kalian. Yaghzu jaisyunil Ka'bah. Akan ada pasukan besar yang akan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'in minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tak kala pasukan ini berada di tanah lapang yang luas, Allah tenggelamkan yang pertama sampai yang terakhir. Aisyah radhiyallahu anha, sang jenius, langsung bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana ditenggelamkan orang pertama sampai yang terakhir? Wa fihim aswaqihum wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Padahal di tengah-tengah mereka jelas-jelas ada rakyat jelata yang tidak tahu hubungannya dengan peperangan ini. Ada orang-orang pasar, ada orang-orang yang tidak ada keinginannya untuk memerangi Ka'bah. Hanya kalau ada pasukan berkumpul besar, pasti ada barter, jual beli dan seterusnya. Tapi ternyata ditenggelamkan semuanya. Aisyah karena jeniusnya, dia tahu ada orang seperti ini. Kenapa ditenggelamkan juga? Karena apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Ditenggelamkan orang pertama sampai yang terakhir. Kemudian setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Coba lihat niat. Niat ukuran orang meninggal. Dan itulah awal ilmu. Para ulama sepakat dalam petunjuk-petunjuk mereka, secara langsung atau tidak langsung, bahwa awal ilmu itu adalah niat. Misalnya,
Ada banyak ucapan ulama. Misalnya ucapan Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Mubarak. Beliau mengatakan awal ilmu an-niyah adalah niat. Tsummal istima', kemudian mendengar. Tsummal faham, kemudian memahami. Tsummal hifz, selanjutnya menghafal. Tsummal amal, kemudian mengamalkan. Tsumman nasyar, kemudian menyebarkan. Niat, istima', paham, hafalan, amalan, sebarkan. 6. Jenjang ilmu. Antum mau menuntut ilmu, lewati ini. Mulai dari benarkan niat dulu. Hadir majelis ilmu, pandai menjadi orang yang mendengar, mencatat, mendengar. Mungkin kalau dia pahami, masuk sedikit. Semakin banyak masuk ke derajat ketiga, paham. Semakin indah pahamnya, semakin hebat kuat pahamnya, semakin dia pahami, hafal. Semakin kuat hafalannya, amalkan. Semakin hebat amalannya, maka nasyar, dakwahkan. Dan banyak ucapan para ulama yang berhubungan dengan perkara ini. Jadi yang pertama harus niat. Ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Nabi subhanallah banyak sekali tentang perkara itu. Bahkan itu awal hidup. Niat dan terus menjaga niat. Dan bagaimana itu penentu akhir hidup. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan niat-niatnya. Jadi kita hidup dalam mencari ilmu, terus bagaimana mengasah niat, memperbaiki niat. Pendidik itu bagaimana memahamkan niat, mengajarkan niat. Itu dulu yang dididik. Kemudian bagaimana dia pandai dalam mendengar, beradab dalam bermajelis ilmu. Kemudian diajar bagaimana memahami, mendalami paham. Kemudian diajar, baru menghafal. Kalau kita banyak-banyak langsung menghafal. Tidak tahu kenapa saya harus hafal. Untuk apa saya hafal ini? Apa manfaatnya bagi saya untuk hafal ini? Akhirnya apa? Begitu susah menghafalnya, pamarimi deh. Susah menghafalnya sudah. Kalau sudah sulit menghafal, sulit juga aturan pondoknya, teman-temannya juga tidak bersahabat dengan dia, gurunya juga tidak mencarikan jalan keluarnya, sudah. Lari tengah malam. Ini tantangan dalam pondok-pondok kita. Kita terlalaikan untuk hal yang paling pertama dalam terwujudnya ilmu, dalam menyampaikan ilmu, dalam hal apa yang harus dituntut. Murid, perbaiki niat dulu. Guru, tanamkan niat, perbaiki niat, tanamkan niat. Kurikulumnya harus dominan, prioritas dari awal sampai akhir, bagaimana lurusnya niat. Disitulah ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu tauhid, ilmu tentang keikhlasan, ilmu tentang usuluddin, pokok-pokok agama, untuk meluruskan perkara-perkara itu. Yang sangat mengherankan, ilmu-ilmu yang sangat mendasar ini, yang merupakan adab paling hebat, kemuliaan terhebat, niat, dan seterusnya, ini justru apa? Di sebagian pondok yang sudah mengaku salaf, ahli sunnah wal jamaah, meninggalkan dulu ilmu-ilmu ini. Tidak usah dulu pelajari thalathatul usul, tidak usah dulu pelajari akidah, tidak usah dulu pelajari hal-hal yang berhubungan itu. Pokoknya, bahkan disuruh pelajari sesuatu yang pelajari dulu fikhi, pelajari dulu usul fikhi, pelajari dulu
Coba lihat. Itu tantangan, itu kenyataan. Di sebagiannya hanya prioritas bagaimana hebat bahasa Arabnya. Di sebagiannya hanya prioritas bagaimana hebat hafalannya. Padahal jamaah, awal ilmu adalah niat. Awal pengajaran adalah niat. Bahkan akhir segalanya, tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan apa? Niatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua pondok kita yang ada sekarang, besar apapun kecil, itu masih terlalu banyak perkara yang harus diperbaiki. Bukan perkara cabang-cabangnya, bahkan perkara usul-usulnya dalam pendidikan, pokok-pokoknya dalam pendidikan. Seperti yang disebutkan oleh para ulama ini tentang derajat ilmu. Nah, kita saja yang mendirikan pondok banyak tidak paham ini. Pokoknya buka saja pondok, ajarkan apa yang bisa. Tidak tahu bahwa harus diawali dengan ini, diawali dengan ini, diawali dengan ini, diawali dengan ini. Yang lain mengatakan begini, coba yang lain mengatakan, Abdurrahman bin Mahdi dari Muhammad ibn Nadr Al-Harithi mengatakan, awal ilmu al-ihtima. Kemudian beliau ditanya, summa madza? Kemudian apa? Al-hifz, hafalan. Kemudian apa? Al-amal, amalan. Kemudian apa? Nashr. Mirip, hanya tidak disebutkan ilmu. Tidak disebutkan ilmu. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, awalul ilm as-samt, thumma al-istima' lah, thumma al-hifz, thumma al-amal bih, thumma nashruhu wa ta'limuh. Awal ilmu adalah as-samt, diam. Awal ilmu, orang kalau sudah mau menuntut ilmu, maka yang awal yang harus dia hiasi dirinya adalah diam. Diam. Sebagian orang belajar langsung igegere. Piti bisa bicarai. Sebagian orang cara mengajarnya yang pertama langsung debat. Itu cara menuntut ilmu, diam. Datanya orang yang berilmu, yang pertama adalah pandai diam. Selanjutnya istima'. Pandai mendengar. Pandai mendengar, masuk di dalamnya, mencatat dan seterusnya. Kemudian menghafal, selanjutnya mengamalkan, selanjutnya menyebarkan dan mengajarkannya. Ada yang menyebutkan tidak seperti itu, tapi ini poin-poin utamanya. Sufyan Ats-Tsauri juga menyebutkan, diriwayatkan oleh Abu Naim Al-Asbahani, laisa amalun ba'dal faraid afdalu min talabil ilm. Tidak ada amalan setelah kewajiban-kewajiban lebih mulia daripada menuntut ilmu. Al-Asma'i mengatakan, awalul ilm, awal dari ilmu adalah as-samt, diam. Kemudian apa? Husnul istima', indah, baik, pandai dalam mendengar. Kemudian yang ketiga, jaudatul hifz, bagus hafalannya. Kemudian yang keempat, ihtiwaul ilm, ilmunya dia kembangkan, dia perluas. Selanjutnya yang kelima, ida'atuhu wa nashruh, dia sebarkan ilmu. Dia sebarkan ilmu. Di sini dia tidak sebutkan amalan, sebab keharusan sudah, walaupun tidak disebutkan. Sama yang lain juga menyebutkan di situ. Dan kita keumuman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam jenjang-jenjang ilmu itu diajarkan melalui pembahasan salatatul usul. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu. Ayo belajar apa? Ta'allumu wajib. Belajar apa? Arba'u masail, 4 perkara. Yang pertama apa? Berilmu. Yang kedua,
beramal di atas ilmu. Yang ketiga, berdakwah. Yang keempat, bersabar. Dalilnya surah Wal Asr. Ini lebih kuat, tidak bertentangan dengan sebelumnya. Tapi sangat bagus kalau ini jadi pokok, sebab langsung ayat. Berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Inilah jalan penuntut ilmu. Orang mengajar, mau mengajarkan supaya mengilmui, supaya dia mengamalkan, supaya dia bisa mendakwahkannya, dan supaya dia punya kemampuan bersabar di atasnya sampai malakul maut datang menjemput. Hanya awal menuntut ilmunya harus perbaiki niat. Saat menghadiri majelis ilmu, gurunya sudah benar, ilmunya sudah benar, maka fokuslah kepada adab as-samt. Diam, pandai diam. Bukan mau berdebat, bukan mau diam saja. Apalagi orang-orang yang sudah menuntut ilmu, banyak tempat, banyak fikiran, pusing, masuk ke dalam majelis ilmu. Para ulama itu biasanya banyak. Kalau mau selamat, diam. Kemudian berusaha dengar. Saat dia diam, berusaha mendengar, ilmu itu kalau masuk, maka akan mengurai penyakit-penyakitnya. Akan mengurai penyakit-penyakitnya. Semakin hebat dia dengar, semakin lurus pahamnya. Semakin dalam pahamnya, semakin kuat tertanam di dalam hati. Nah, itu lahir keyakinan. Lahir keyakinan. Justru dalam surah Wal Asr, keyakinan itu yang langsung disebut. Wal asr innal insana lafi khusr illa, kecuali apa? Illa alladziina amanu, kecuali yang beriman. Kata iman. Jadi dalam berilmu, bagaimana beriman? Bagaimana beriman? Niatnya harus benar. Beradab dia pasang pendengarannya, dia siapkan hatinya. Dia betul-betul berusaha memahaminya, memahami sampai sangat meyakininya. Itu baru masuk amanu. Kemudian dia kembangkan, dia perhebat. Sahil, lahir apa? Lahir apa? Amalan soleh. Dia perbanyak amalannya, dia perhebat amalannya. Lahir apa? Keinginan, tidak menginginkan orang lain untuk tersesat. Lahirlah dakwah. Iya. Dan kalau sudah masuk ke ranah dakwah, harus bersabar. Di sini kesabaran akan menyatu dalam kesyukuran, seiring dengan bertambahnya ilmu. Inilah jalan hidup dalam menuntut ilmu. Ini jamaah sangat jelas, sangat terang. Tetapi apakah seperti ini cara kita menuntut ilmu? Apakah cara seperti ini cara kita mengajarkan ilmu? Apakah sudah seperti ini pondok kita, SD kita, TK kita, pendidikan kita? Masih teramat banyak keganjalan, masih teramat banyak kekurangan. Itu kenyataan yang kita hadapi. Sementara jamaah, ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari para sahabat as-salafus saleh, inilah yang paling ditantikan oleh masyarakat, yang paling diharapkan oleh masyarakat, paling bermanfaat bagi masyarakat, bagi para penguasa, bagi para ulama, bagi rakyat jelata. Ini yang paling ditentukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim membagi 6 lain lagi. Kata beliau, al-ilmu sittu maratib. Ilmu 6 jenjang. Yang pertama, husnus su'al. Indah, pintar dalam bertanya. Sebab orang menuntut ilmu mau bertanya. Ketika orang menuntut ilmu, dia mau tahu sesuatu. Kalau dia pandai bertanya, kalau dia pandai bertanya, maka itu dia. Ini
indah dalam bertanya ini mirip dengan yang disebutkan oleh para ulama sebelumnya, bahwa awal ilmu adalah as-samtu, diam. Sebab ada orang datang bertanya, geger justru mau berdebat. Akhirnya apa? Tidak dapat ilmu dari ulama itu. Ulamanya, orang berilmunya malas memberi ilmu. Jangan. Tapi ada orang datang menuntut ilmu, betul-betul beradab, tenang dia, bagus caranya meminta, dan seterusnya. Kalau tidak, dia tunggu caranya yang tepat, dan seterusnya. Dapat ilmunya, diberi perhatian, mendapat ilmu. Yang kedua kata beliau, husnul insat wal istima'. Baru masuk adab, pandai dalam mendengar, dalam memahami. Masuk yang ketiga, husnul faham, indah, baik dalam memahami. Sebab kalau orang sudah pandai bertanya, tetapi kalau tidak pandai mendengar, memahami jawabannya, memahami ilmunya, tetap akan cacat ilmunya. Kalaupun bagus pertanyaannya, bagus niatnya, kemudian dia pandai mendengar, tapi ternyata pahamnya kurang, maka apa? Akan tersebar kesalahan paham itu. Akan rendah kemampuannya dalam berfikir, beramal, berkeyakinan, karena pahamnya yang kurang. Tapi kalau ini baik, maka lanjutkan yang keempat, hifz, jaga ilmu itu, hafal ilmu itu. Dan sehebat-hebat dalam menghafal ilmu, lanjutkan yang keenam, yaitu apa? Ta'lim, ajarkan. Beliau belum sebutkan pengajaran, beliau justru sebutkan pengajaran yang terakhir. Terus yang keenam kata beliau, inilah hasilnya ilmu. Apa itu? Al-amalu bih wa mura'atu hududi, mengamalkannya dan betul-betul memperhatikan batasan-batasannya. Sebab ilmu buahnya adalah amalan. Ini ijtihad para ulama dalam menyebutkan urutan-urutannya, dan semuanya tidak bertentangan. Kembali kepada kondisi masing-masing. Yang jelas, dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu, pendidikan Islam itu harus mulai dari apa? Perbaikan niat, menanamkan niat, mengikhlaskan niat, kemudian beradab. Pandai dia dalam beradab, dalam menuntut ilmu. Pandai dia dalam menuntut ilmu, beradab dia dalam menuntut ilmu, tenang dia. Ketenangan dalam menuntut ilmu jamaah adalah datang dengan adab, dengan niat yang benar, dalam hati yang terbuka. Hati yang terbuka. Itu adab menuntut ilmu. Jadi dia datang, antum sudah datang sekarang, langsung coba praktekkan. Langsung praktekkan. Ayo, niatnya sudah ada? Apa datang sini niatnya? Eruk balu-balu. Mau apa? Mau lihat pemandangan? Mau apa? Ayo niat. Niat, puncak niat semata karena cinta kepada Allah, mengharap kepada Allah, takut kepada Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Puncak niat. Tanamkan niat itu. Kalau ini kuat, dalam niat banyak sekali. Tergantung niat itu melingkup seluruh keutamaan ilmu, seluruh keutamaan majelis ilmu, seluruh keutamaan setiap ilmu yang disampaikan. Itu niat, jadikan niat. Semakin luas, semakin hebat. Yang kedua, pandai dalam menuntut, meminta, bertanya. Atau kita jadikan yang kedua, pandai dalam diam, dalam duduk, beradab. Masya Allah, cara duduknya, Masya Allah. Masuk di dalamnya apa? Duduk yang baik, duduk yang tenang, pakaiannya baik. Sebabnya mah, kalau antum datang, baru apa? Tina nak join di mangal loh.
Datang dalam keadaan belum mandi 5 hari. Wih, ampa jai kutunda. Mengganggu dirinya, mengganggu orang lain. Itu tidak akan bisa tenang. Lihat bagaimana Jibril alaihi salatu wassalam menuntun para sahabat dalam menuntut ilmu. Iya. Jibril datang dengan apa? Pakaian yang sangat putih, penampilan yang sangat bersih. Iya. Seperti orang datang dari balik masjid saja. Terus langsung datang ke depan Nabi. Duduk. Bertanya kepada Nabi. Bertanyanya indah, duduknya indah, bertanyanya beradab. Nabi jawab. Dan begitu juga cara pengajaran ilmu. Kalau sudah berhasil ke sini, maka istima', kemampuan mendengar, kemampuan memahami, kemampuan menelaah. Ini harus betul-betul. Iya. Kalau tidak mendengar, periksa ke THT dulu. Kasih gajah itu gianna. Periksa. Kalau sudah bagus, ayo. Kemampuan mendengar jamaah melingkup kemampuan memahami. Dan kemampuan mendengar yang paling hebat adalah siap melaksanakan. Siap melaksanakan. Itu kemampuan dengar yang paling hebat. Siap melaksanakan. Iya. Aco, pergi kau dulu beli gas. Iya, Mak. Dia dengar je. Dia sudah jawab lagi. Iya, saya akan pergi. Tapi tetap lanjut main game. Tetap lanjut. Datang lagi. Aco, lampu mau kau? Iya, Mak. Dia dengar. Akhirnya yang ketiga, anak tidak langir aneh. Disebut apa? Ini anak tidak mendengar ini. Lihat tidak mendengar. Apa makna tidak mendengar di situ? Istima' di sini itu maknanya mendengar. Siap. Ayo miliki itu. Antum bukan mau datang mau mendengar-dengar. Siap. Firman Allah siap. Sabda Nabi siap. Mau didengar, mau ditaati, itu mendengar. Itu jenjang-jenjangnya. Setelah ini mantap, kemampuan memahami, kemampuan akal, kemampuan hati, itu harus diasah. Ada orang sudah siap, tapi pahamnya kurang. Akhirnya kurang. Tapi ketika pahamnya sangat luar biasa, satu ilmu dia bisa pahami sangat luas. Ini perlu diasah. Ini setiap jenjang jamaah ada fasenya. Ada fasenya. Setiap jenjang ada fasenya. Sampai-sampai Abdullah bin Mubarak mengatakan, beradab. Saya belajar adab, kata beliau, 30 tahun sebelum belajar ilmu. Sebelum dia ilmui, mentulis, menghafal, mencatat, menelaah, beristimbat, mendengar hadis, meriwayatkan hadis. Sebelum itu dia datang hanya apa? Mau beradab. 30 tahun. Kita berapa lama bermajelis ilmu? 30 tahun. Terus setelah itu 20 tahun menuntut ilmu, meriwayatkan, mencatat, menghafal, menelaah, mengamalkan, dan seterusnya, baru menyampaikan. Di sini kesalahan besar kita dalam majelis-majelis ilmu, di pondok-pondok, dalam sistem kita. Ini banyak kesalahan di situ. Harus lakukan perbaikan.
Setelah itu masuk ke hafalan. Hafalan di situ awal ilmu. Itu awal ilmu. 30 tahun mereka menghadiri majelis ilmu, belum menuntut ilmu, tapi beradab, mempelajari adab hati di mana, bagaimana membesarkan Allah, memuliakan ilmu, memuliakan majelis ilmu, memuliakan para ulama. Oh begini, dan itu terus diasah. Ketika semakin kuat ini, saya harus kuasai lebih dahulu. Masuk ke hafalan. Hafalan pertama Al-Quran. Hafalan pertama Al-Quran. Kalau orang yang mau jadi ulama, maka wajib menghafal Al-Quran. Tapi kalau tidak sampai itu, maka harus mulai dari menghafal Al-Quran. Tidak harus full, tapi mulai dari menghafal Al-Quran. Hafal matan, hafal ini, hafal ini. Setelah itu kata Ibnu Qayyim, ta'lim, pengajaran. Yang lain mengajarkan mengatakan apa? Pengamalan. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan pengajaran. Setelah itu pengamalan. Ini pengamalan yang disebutkan Ibnu Qayyim bukan awal pengamalan, tapi kesempurnaan pengamalan sudah. Kesempurnaan pengamalan sudah. Coba lihat jamaah, anak kecil di zaman Nabi atau langsung hadits Nabi. Muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'ah. Perintahkan, orang tua disuruh, perintahkan anak-anakmu untuk sholat saat mereka berumur 7 tahun. Ayo jamaah, 7 tahun. Saya tanya jamaah, kapan anak wajib berdosa kalau tidak sholat? Kapan? Balik setelah mimpi basah. Mimpi basah itu tenggelam. Mimpi mandi basah, ngompol. Bukan itu mimpi basah. Mimpi melihat sesuatu dengan syahwat. Mimpi ketemu bidadari. Wanita haid. Di situ solat wajib. Haram kalau tidak solat. Dosa besar kalau tidak solat. Kalau sudah diajar, diingatkan tetap tidak mau, bisa dibunuh. Coba lihat. Untuk itu apa? Lihat pendidikan Islam. 7 tahun orang tua sudah diwajibkan. Wajib bagi orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk solat. Kalau wajib memerintahkan solat, berarti apa? Kapan diajar? Masa langsung sembahyang kau nu? Ayo sembahyang kau. Iya bapak. Apa yang mau lakukan aco? Apa yang dia mau lakukan aco? Iya bapak. Sembahyang kau. Apa yang sembahyang? Tidak tahu. TK? Di TK bisa diajarkan sedikit ilmu-ilmu, praktek-praktek. Masuk SD 7 tahun sudah diperintah solat. Tapi kalau anak belum solat, belum berdosa. Tapi orang tua wajib. Wah, orang tua berdosa kalau tidak perintah anaknya di sini. Lihat pendidikan Islam jamaah. Itu bukan hanya tugas sekolah, kewajiban besar orang tua di situ. Terus 3 tahun dididik seperti itu. Diperintah terus, dituntun terus, diarahkan terus. 3 tahun. 10 tahun. Kata Nabi, pukul supaya sholat. Kalau dia tidak sholat, belum berdosa. Tapi sudah disuruh pukul. Pukulan yang tidak membahayakan. Pukulan yang membuat dia takut.
padahal belum berdosa. Kenapa? Sebab solat jamaah nilainya dunia, alam barzah, akhirat. Solat itu apa? Pendidikan akal, pikiran, hati, kekuatan badan. Solat itu apa? Manfaatnya dunia, alam barzah, akhirat. Solat itu apa? Diperlukan oleh para penguasa, diperlukan oleh para ulama, diperlukan oleh rakyat. Solat itu diperlukan apa? Siapapun perlu solat itu. Lihat bagaimana Islam menanamkan ilmu itu. Iya, di sini ada ilmu besar bahwa apa? Sebelum perkara itu wajib sewajib-wajibnya, maka jauh bertahun-tahun sebelumnya harus sudah ditanamkan ilmunya, harus sudah dipahamkan ilmunya, harus sudah. Dan solat jamaah, kalau Nabi sudah perintah solat di umur 7 tahun, berarti apa? Makna la ilaha illallah, makna wa anna Muhammad Rasulullah, makna salawat, makna takbir, makna harus sudah diajarkan. Sebab itu bacaan solat. Sedikit demi sedikit, 10 tahun dipukul. Sehingga begitu, masuk 10 tahun semakin mantap solatnya, semakin di atas ilmu, semakin mapan ilmunya, akidahnya. Begitu dia balik, subhanallah, solat pertamanya akan menjadi penentu hidupnya. Solat pertamanya akan menjadi penentu hidupnya. Dan di sana kebahagiaan terbesar orang tua menanamkan jalan menuju surga untuk anaknya, menanamkan ilmu besar, kekuatan besar. Untuk apa? Untuk hebat jadi penguasa, untuk hebat jadi ulama, untuk hebat jadi rakyat, untuk hebat sebagai lelaki, untuk hebat sebagai wanita, untuk hebat sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai apapun. Dalam keadaan bahagia hebat dengan itu, dalam keadaan susah hebat dengan itu, hebat semuanya. Bahkan di dunia mulia, di alam barzah mulia, di akhirat yang pertama ditanya jamaah solat. Kalau baik, maka apa? Baik seluruhnya. Ini solat. Padahal solat jamaah bukan ilmu pertama. Dalam pendidikan Islam bukan kewajiban solat. Kewajiban solat nanti turun apa? Di tahun ke-10 Islam. La ilaha illallah. Pangkal niat, pangkal semua ibadah, pangkalnya solat, pangkal seluruh agama. La ilaha illallah. Itu yang ditanamkan. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana ini ditanamkan, bagaimana ini diperhebat, bagaimana ini diperkokoh. Dengan ilmu, dengan metodenya, dengan beragam caranya. Sampai kemudian tahun ke-10 kewajiban solat. Lihat, 10 tahun ditanamkan syahadat yang pertama. Islam yang pertama, rukun Islam yang pertama, syahadatain. Kita jamaah kadang dalam kurikulum kita tergesa-gesa. Sebagai ustaz, semangat. Ayo kita baca ini, tafsir ini sampai ini, baca hadits ini sampai ini, baca sampai. Untuk kalangan ustaz yang sudah lama menuntut ilmu, sudah lama ini, ya bolehlah. Tapi untuk kalangan orang yang baru, ini awalnya apa? Harus perbaiki niat dulu, harus perbaiki ini dulu, ini harus melalui ini dulu, harus melalui ini, baru masuk ke telaah lebih jauh, hafalan dan seterusnya. Sebab yang diinginkan jamaah, bagaimana ilmu itu betul-betul tertanam. Ilmu yang Allah turunkan jamaah berat dan sangat berat. Sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Saya ya Muhammad, kami ya Muhammad akan meresapkan kepada engkau qaulan thaqila, ucapan yang teramat berat. Wahyu yang turun kepada Nabi itu sangat-sangat berat. Ini untuk Nabi. Terus bagaimana lagi untuk kita? Nabi pun berproses, berjenjang-jenjang. Yang paling wajib kemudian selanjutnya, yang paling mendasar kemudian selanjutnya, tangga yang pertama kemudian tangga yang kedua. Ini Nabi, apalagi kita. Jangan tergesa-gesa dalam memaparkan ilmu. Sebab justru disitulah pendidik teranggap sebagai pendidik. Pendidik dalam Quran namanya Rabbani. Kunu Rabbaniyin, kata Allah. Jadi kalian Rabbani. Apa itu Rabbani? Yang mendidik manusia dari ilmu yang paling dasar. Kemudian yang selanjutnya. Rabbani itu tidak peduli orang melihat banyaknya ilmu, dia tidak peduli itu. Tapi bagaimana ada akar, bagaimana akar bisa tumbuh, bagaimana bisa berbatang, bagaimana ini. Dia tidak melihat langsung buah.
tapi betul-betul melihat dari akar, karena keyakinan buah akan besar. Seperti itu. Ini tantangan dalam pendidikan kita, sangat berat. Ini sedikit-sedikit. Proses pendidikan itu besar. Kalau mau lebih praktis, coba lihat 10 wasiat dalam surah Al-An'am. Di wasiat pertama Allah sebutkan 5 wasiat. Di ayat pertama, di 3 ayat, 10 wasiat. Di ayat pertama Allah sebutkan 5 wasiat. Di akhir ayat Allah bilang, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian ta'qilun, pahami. Kemudian Allah sebutkan 4 wasiat, ilmu besar. Di akhir ayat Allah sebutkan, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadakkarun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian tadakkarun, sadar. Kemudian di ayat yang ketiga Allah sebutkan 1 wasiat. Di akhir ayat Allah tegaskan, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Sebagian ulama mengatakan la'allakum ta'qilun, la'allakum tadakkarun, la'allakum tattaqun. Disitulah jalur pendidikan. Begitulah jalur ilmu. Ini tentunya apa ini? Ini setelah melewati proses pendahuluan tadi. Maka saat belajar, antum bermajlis, antum mau mengajarkan, antum mau memahami, membaca tafsir, menelaah akidah fikih dan seterusnya. Proses pertama adalah la'allakum ta'qilun. Bagaimana ilmu itu terpahami, terakal. Ta'qilun itu dari kata akal, simpul. Ini melingkup apa ini? Melingkup proses istima, husnul faham. Langsung ta'qilin itu dia pahami, dia hafal. Dia pahami, dia hafal, terikat. Terus tadakkarun, apa yang dia pahami itu, apa yang teryakini itu terus berkembang menjadi apa? Menjadi pengingat. Menjadi pengingat dia. Oh, ada kejadian. Oh, ada ini, teringat. Oh, ini hukumnya seperti ini tidak boleh, ini boleh, ini harus dibantu, ini tidak boleh dibantu. Teringat dia, diingatkan dia. Ternyata lanjutkan lagi, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, supaya kalian selamat. Apa itu takwa? Lakukan perintah, tinggalkan larangan. Ilmunya berhasil sudah di situ. Disitulah keberhasilan ilmu. Sampai di situ tidak selesai, sampai di situ. Terus jaga ilmu. Sebab wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Terus berilmu. Lewati derajat Islam, tingkatkan ke derajat iman, tingkatkan ke derajat ihsan. Sehingga ilmu terus meningkat. Takwa jamaah harus terus dikembangkan, harus terus diperhebat, harus terus diperluas. Seperti itulah berilmu. Proses-proses ini jamaah menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam yang tujuannya supaya terbentuk manusia hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbentuk manusia muslim, mukmin, muhsin, terbentuk manusia yang akan menjadi pemakmur, penebar rahmat di dunia, menjadi sebab kebaikan dalam barzah, akan menjadi manusia yang mulia di akhirat. Pendidikan seperti ini jamaah berat dan sangat berat. Perlu kebersamaan, perlu kekuatan kebersamaan, bukan sendiri-sendiri, apalagi rampas-merampas, apalagi ganggu-mengganggu dan seterusnya. Perlu kesadaran jamaah, kita bisa tidak masuk ke dunia pendidikan atau tidak. Kalau tidak, jangan terlibat, sebab bisa lebih merusak daripada lainnya. Dunia pendidikan perkara besar, penentu segalanya. Kemudian sebelum saya tutup materi singkat ini, sekedar bisa membuka kepada kita bagaimana pentingnya pendidikan, luasnya ranah yang terdapat di dalamnya, beratnya perkara yang menghadang, banyaknya problem yang harus, sementara dia perkara darurat yang harus diwujudkan. Maka ketahuilah jamaah bahwa
ahlul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau di pembahasan kita ada penguasa, ada ulama, ada rakyat. Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah thalatha, penduduk surga itu ada 3. Penduduk surga ada 3. Yang pertama, dzu sultan, muqsit, mutasaddiq, muwaffaq. 1, orang yang mempunyai sultan, kekuasaan. Muqsit, dia adil. Mutasaddiq, terus bersedekah sampai jadi sifatnya. Muwaffaq, programnya, arahannya, dekriknya, dan seterusnya. Di atas taufik, di atas petunjuk seluruhnya. Ini jadi penduduk surga yang pertama. Sebagaimana ketika Nabi menyebutkan 7 yang mendapatkan naungan khusus di akhirat, ternyata yang pertama disebut adalah imamun adil, imam yang adil. Hebatnya ini kedudukan. Yang kedua, rajulun rahim, raqiqul qalb, likulli dhi qurba wa likulli muslim. Yang kedua, lelaki yang memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang, sifat rahmah. Kemudian raqiqul qalb, sangat lembut hatinya, mudah sekali tersentuh hatinya terhadap kerabatnya, dekat, demikian pula yang jauh, dan terhadap seluruh muslim dan muslimah. Ini siapa ini? Yang jelas dulu, siapa ini? Yang punya sesuatu yang dia bisa berbagi, merahmati, mengasihi. Mungkin orang-orang kaya, iya. Bisa juga orang-orang berilmu. Yang di atas bisa juga orang-orang berilmu. Sebab ilmu sultan, kekuatan. Kalau ini dikhususkan orang yang berbagi, iya, pengusaha, orang-orang kaya, iya, orang yang banyak uangnya, iya, banyak yang dia bisa bagi, dia bisa kasih. Sifatnya rahim, sangat merahmati, hatinya lembut. Raqiq itu apa? Sekedar dia dengar, sudah langsung tersentuh. Dia melihat, la ilaha illallah, langsung. Ada orang kalau tidak raqiq, itu dia sudah lihat, oh terjadi begitu. Diberitahu, oh iya. Diajak, oh iya. Nanti didatangi, nanti dijelaskan, nanti dipahamkan. Oh iya, kamu juga. Iya, saya sumbang pada ini. Saya penjumpahan pada itu. Lama, itu kurang raqiq namanya. Raqiqul qalb, penduduk surga itu sangat mudah tersentuh. Sangat mudah tersentuh. Gampang dia tersentuh untuk bersedekah, untuk berbagi ilmu, berbagi kekuatan, berbagi tenaga, berbagi keahlian, berbagi harta. Yang ketiga, afif, muta'affif, dzu iyal. Yang ketiga, tidak ada kekuasaannya, tidak ada yang bisa dia bagi, tapi tetap bisa jadi penduduk surga. Lihat Islam jamaah. Lihat Islam. Kalau ilmu ini ditanamkan kepada semua golongan, maka jadi penduduk surga. Hanya Islam yang bisa. Tidak ada selain Islam. Bisa jadi penduduk surga. Tidak punya kekuasaan. Tidak punya sesuatu yang dia bisa bagi. Cukup apa? Raqiq. Cukup afif. Jaga kehormatan. Jaga kehormatan. Ini kalau mau ditanya sikap rakyat yang paling baik, ini yang paling hebat, paling mendasar. Afif, punya sifat iffah. Dia jaga kehormatannya. Ada pembagian, tenanan rasa dia. Dia punya iffah, afif.
Anja to pala ka gege rekan tu. Tenana sirina. Afif punya iffah, punya siri. Kalau di atas pace, raqiq itu pace. Afif dia. Terus muta'affif. Dia perhebat sifat iffah ini. Sampai dalam kondisi darurat sudah bisa meminta, tetap dia tidak meminta. Ada kondisi orang boleh meminta, tidak haram, tidak berdosa orang meminta. Asalnya meminta itu berdosa. Merendah meminta itu berdosa. Kerusakan dalam hati. Meminta, saya perlu ini, kasih ke, padahal tidak wajib je, tidak perlu je. Hanya karena ngoy, hergilabi, mau lebih, makanya meminta. Ini haram. Ini orang sudah dalam kondisi perlu meminta. Tapi sifat iffahnya sangat hebat, sangat dalam. Kehormatannya lebih hebat daripada merengek, apalagi merendah. Bahkan dia nampakkan seolah tidak perlu. Padahal iyal banyak tanggungannya. Ini jamaah sempurna sebagai rakyat. Kalau yang seperti ini, ada rakyat seperti ini, siapapun penguasanya sangat bahagia. Saya tidak dipusingi. Iya, dia dapat, dia tidak peduli. Tapi kalau rakyatnya ngoah, bahaya. Afif, muta'affif, du'iyal. Tiga ini jamaah, bagaimana diwujudkan? Pendidikan, ilmu, kekuasaan dengan keadilan jamaah mustahil kecuali dengan ilmu yang terhebat, terluas. Apalagi muwaffaq, diberi taufik, di situ kesempurnaan ilmu. Mutasaddiq, bagaimana orang bersedekah, cinta bersedekah, terus bersedekah sampai menjadi sifatnya. Mustahil tanpa ilmu yang benar tentang sedekah, kemuliaannya, kehebatannya, pencapaiannya, apa yang akan dihafal, apa yang akan dihasilkan. Semuanya ditentukan bagaimana dia mendapatkan ilmu itu, yaitu pendidikan. Rahim, raqiqul qalb, itu apa? Ilmu jamaah. Ada orang sangat keras, sangat kikir, tapi bisa berubah menjadi sangat lembut, sangat halus, sangat pengasih, sangat mudah tersentuh. Dengan apa? Dengan ilmu. Sebab ilmu jamaah sangat dahsyat. Sekeras apapun, ada yang lebih keras dari gunung, ada yang lebih congkak tinggi seperti gunung, tapi bersamaan dengan itu, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan gunung Al-Quran ini ke gunung, sumber ilmu, kami turunkan ke gunung, gunung menerimanya, maka pasti gunung akan roboh, tersungkur, hancur min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang bisa berubah kalau memang ilmu yang ditanamkan, ilmu yang dipahamkan. Tapi cara memahamkan ilmunya jamaah, cara memahamkan ilmunya ini yang harus jamaah. Bagaimana kita? Bagaimana pendidik? Bagaimana suasananya? Bagaimana kurikulumnya? Bagaimana dan seterusnya? Itu semuanya masih menjadi perkara yang banyak rintangan di situ. Sementara jamaah itu harus dan tidak boleh tidak. Afif, muta'affif, subhanallah. Itu kedahsyatan ilmu. Kedahsyatan ilmu yang bisa memberi sifat afif, muta'affif itu. Kalau tidak jamaah sudah akan berontak, mengacau dan seterusnya. Setidak-tidaknya apa? Akan bermental budak. Dia tidak akan rela mengorbankan jiwanya, kehormatannya, menjual semuanya supaya dapat uang. Akan terjadi kekacauan, kehancuran. Kalau orang tidak mempunyai sifat iffah. Pertanyaan, mungkinkah tiga sifat ini menyatu pada satu orang? Kita sudah tahu dengan tiga sifat ini berarti apa? Islam dengan ilmunya, dengan pendidikannya, dengan karakteristiknya, dengan amalannya bisa apa? Membuka seluas-luasnya dari atas sampai bawah, seluas-luasnya, semuanya bisa menjadi penduduk surga dengan sifat ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah sifat ini terkumpul pada satu orang?
Hah? Bisa? Bisa? Bisa. Kenapa? Iya, maksudnya kenapa bisa? Bisa ke orang jadi penguasa, dia juga rahim, dia juga afif? Bisa. Kenapa? Hah? Itu sifat ahsanta. Sifat. Setiap antum jamaah bisa jadi penguasa diri antum, penguasa di rumah tangga. Iya, antum diberi amanah ini, kan sultan itu kekuasaan. Setiap antum bisa merahmati. Iya, sekecil walaupun sedikit uang bisa antum merahmati. Boleh jadi orang yang memberi 1 dinar, 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Orang yang memberi hanya 100.000 mengalahkan 10 miliar. 10 kali 1.000 juta. Boleh jadi dengan sifat rahmanya. Jadi tidak harus banyak uang orang menjadi rahim. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham mengalahkan apa kata Nabi? 100.000 dirham. 1 lembar uang 100.000 bisa mengalahkan 1.000 kali apa? Uang itu 10 kali. Jadi 1.000 miliar. Iya, 10 miliar. 1 miliar 1.000 juta. 10 kali. Kalah dengan 100.000. Karena kekuatan sifat rahmah, kekuatan kelembutan hati. Semuanya orang bisa. Tidak harus kaya. Afif, penguasa orang yang paling banyak uangnya saja jamaah, suatu saat dia perlu orang. Dia perlu. Di situ perlu dia tanamkan sifat iffah. Iya, dia tanamkan sifat iffah. Setiap orang bisa berada dalam kondisi ini sebab ini sifat. Iya, walaupun menampakkan semua kalangan bisa masuk di dalamnya dan semuanya ini jamaah dengan pendidikan bisa terwujud. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang sebutkan jenjang-jenjang ilmu? Biar 3, 4. Yang paling pertama. Hah? Iya, baik dalam bertanya. Istima. Iya. Siapa yang sebutkan yang lain? Iya, yang lain. Yang paling pertama lagi. Niat ahsanta. Ayo, bagi-bagi. Siapa yang sebutkan? Siapa yang sebutkan? Iya, jenjang ilmu yang terakhir. Hah? Mengamalkan, disebutkan Ibnu Qayyim. Baik. Ayo yang lain, yang terakhir. Mendakwahkannya, bisa juga. Pertanyaan tidak ada hadiahnya. Iya. Yang terakhir lagi, masih sama pertanyaannya. Jenjang ilmu yang terakhir. Paling terakhir. Itu sudah disebutkan. Yang lain? Yang lain? Menyebarkan dakwah. Ayo yang lain. Al-Mahrul Muntah. Jawabannya wallahu a'lam. Ikhwah, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas ilmu ada lagi berilmu. Siapa yang bisa tahu jenjang ilmu yang terakhir? Tidak ada jamaah. Mau sampai di mana? Kalau antum sudah dakwah selesai, salah itu. Selesai? Sudah beramal selesai? Tidak ada selesainya. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Harus terus berilmu, terus berilmu, terus berilmu. Nabi mengatakan, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim." Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ternyata niat kita seluas apa, sedalam apa, sehebat apa, itu menjadi ukuran yang terakhir dan itu yang pertama.
Itu yang pertama, itu yang terakhir. Sehebat apapun ukurannya adalah sejauh apa niat kita, seluas apa niat kita, dan itu tidak ada. Dan itulah yang akan dikumpul di akhirat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Tidakkah dia tahu bagaimana ketika dikubur dibangkitkan? Wa hussila ma fis sudur, maka akan diperoleh apa yang ada di dalam dada. Niat jamaah. Dia awal dan sekaligus akhir. Dia awal dan sekaligus akhir. Nilainya, akhirnya tidak ada yang tahu batasnya. Luasnya tidak ada yang tahu batasnya. Dalamnya tidak ada yang tahu dalamnya. Dia lautan tanpa batas, lautan tanpa dasar, sangat luas. Tapi pangkalnya dan wujudnya adalah la ilaha illallah itu. Itulah awal keislaman dan itulah puncak. Nabi mengatakan bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Ternyata yang tertinggi adalah al-Islam bid'u wa sab'una syu'bah. Islam 73 sampai 79 cabang. Apa yang paling tinggi kata Nabi? Fa'alaha. Ini yang tertinggi kata Nabi. Qaulu la ilaha illallah. Berarti apa? Dari awal orang berilmu, la ilaha illallah. Berkembang la ilaha illallah. Sempurna la ilaha illallah. Beramal di atas la ilaha illallah. Berdakwah wujud la ilaha illallah. Apapun yang kita, semuanya adalah perwujudan la ilaha illallah yang tertanam di dalam hati, terucap, teramalkan. Terakhir, ini nilainya 100 juta. Kalau ditahu. Masih pertanyaan akhir. Masih pertanyaan akhir. Apa akhir dari ilmu? Sesuai dengan ayat. Sabar. Yang lain. Ahsanta fastaghfir lidambik. Coba perhatikan ayat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nabi disuruh apa? Ilmu ya Muhammad bahwa la ilaha illallah. Apa setelah itu? Wastaghfir lidambik. Disuruh minta ampun terhadap dirimu wal mu'minina wal mu'minat. Artinya ilmu apapun pasti mengarah ke situ. Sehebat apapun pasti semakin hebat istighfar. Ini menunjukkan arah ilmu, hebatnya, luasnya, sampai akhirnya. Mau lebih jelas, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini ajalnya Nabi. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan-kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu sudah melihat agama Allah, orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala jamaah demi jamaah, berbondong-berbondong. Maka apa perintah Allah di akhir hidup Nabi? Apa perintah Allah di akhir hidup Nabi? Fasabbih bihamdi rabbik. Disuruh bertasbih, disuruh bertahmid. Iya, ini ma'rifatullah. Wujud dari la ilaha illallah. Apa akhirnya? Apa setelah wasabbih bihamdi rabbik? Wastaghfir, dan minta ampunlah. Makanya istighfar itu di akhir. Habis sholat istighfar. Di akhir malam sifatnya penduduk surga. Wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Karena itu mari kita akhiri pula dengan istighfar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.